Mbak Lisa, Mbak Lisa. Ada apa? Ini ada Ibu Cinta nih mau ngomong nih. Bu Cinta. Kenapa? Kenapa aku dikait-kaitkan dengan Ibu Cinta? Apa itu? Aku tidak pernah mengambil dia, Bu Cinta. Nggak pernah. Anak-anak itu salah sama aku. Nggak suka. Bu, denger ya Bu Cinta ya. Saya teh nggak ada hubungan sama suami ibu ya. Pak RK itu ya Bu. Banyak. Dulu teh sebagai guru BP saya. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa dia dikait-kaitkan dengan saya, Bu. Sebenarnya ya Bu ya, itu dari tadi semua wartawan itu menunggu saya di depan. Mereka salah orang, Bu. Saya teh Lisa. Diam kau berdebah. Diam. Diam kau berdebah. Diam. Saya Lisa bukannya. Saya bukannya Pak Ridwan Kamil. Mohon maaf pemirsa. Saya tahu Ridwan Kamil. Suami saya tuh Pak Ridwan, tapi Ridwan Kamil. Ya jadi paham ya Bu Cinta. Ini dia sosok asli Lisa Mariana, wanita yang baru-baru ini heboh karena mengaku jadi selingkuhannya Ridwan Kamil. Emang siapa sih dia ini sebenarnya? Yuk kita bahas. Oke, jadi nama aslinya adalah Lisa Mariana Priestley dan dia ini dikenal sebagai model majalah dewasa. Selama merintis karir, Lisa Mariana ini pernah mengikuti ajang Miss Popular tahun 2015, namun gagal pada saat itu. Tapi dia tidak menyerah. Berkat kerja kerasnya, Lisa Mariana ini berhasil masuk ke dunia modeling dan menjadi salah satu model unggulan di majalah Popular. Menurut kabar yang beredar, Lisa Mariana ini juga masuk ke dunia acting, walaupun tidak diketahui film apa yang pernah dia bintangi. Lalu ternyata Lisa ini juga punya bisnis pribadi. Dia jualan pakaian tidur wanita. Di sisi lain, Lisa Mariana ini juga masuk dalam kategori influencer selebgram karena dia berhasil mengumpulkan sampai 800.000 followers. Makanya dia banyak menerima jasa endorse, apalagi sekarang namanya lagi booming-boomingnya. Nah, menurut kalian hubungan antara Lisa Mariana dengan Pak Ridwan Kamil kira-kira beneran atau settingan? Coba tulis di komen. Guys, saya kasih tahu ya sama kalian. Kasusnya Ridwan Kamil itu tidak semudah apa yang si perempuan aneh-aneh itu tuduhkan ke dia. Ya, karena apa? Karena yang namanya perselingkuhan, kasus perselingkuhan itu sulit. Harus ada saksi yang melihat atau digerebek dan ketahuan kalau dia sedang bersetubuh. Itu. Kalau memang sekarang anaknya sudah ada, ya udah tes DNA itu lebih gampang. Oke? Tapi kalau memang itu tidak terjadi, nah, Anda lah yang beresiko ya. Dan perempuan, please, kamu sebagai perempuan yang tahu bahwa RK itu punya istri dan anak, punya keluarga. Nah, bisa-bisanya kamu ngerusak rumah tangga orang. Jangan ngomong masalah moral ya. Dan kamu sendiri aja tidak bermoral. Dengan kamu melakukan hal ini, mengumbar-ngumbar di muka publik bahwa kamu adalah seorang yang menuntut hak anaknya. Dan kamu tidak berpikir bagaimana nasib anak kamu. Dipublish di mana-mana wajahnya. Mikir nggak? Bermoral nggak itu? Saya lebih mementingkan anakmu daripada mementingkan kamu. Paham? Saya sebagai perempuan tidak ada pembelaan dalam kasus ini. Dari sudut manapun Anda salah. Oke? Pejabat berselingkuh bukan hal yang terkejut gitu loh. Tapi buat mbaknya, kalau mbak itu dianggap sebagai hiburan, ya udah mbak, menghibur saja. Dan untuk Pak RK nggak usah lah Pak klarifikasi kayak gitu. Lihat jadi jawabannya begini kan, banyak keblunderan. Ujung-ujungnya kita tahu kok motif ekonomi daur ulang seperti yang Bapak katakan. Makanya cepet-cepet Pak didaur ulang gitu loh, biar nggak berisik. Nah, saran saya jangan lagi Bapak klarifikasi lagi. Kenapa? Karena si Mbak Lisa menunjukkan clue-clue bahwasannya ini belum puncaknya bukti-bukti Pak. Jangan nanti blunder ujung-ujungnya Pak. Nah, untuk netizen, kalian jangan bilang kalau misalnya nanti tes DNA berarti ketahuan dong ngapa-ngapain. Berarti bener dong mereka udah ngapa-ngapain. Nah, justru hasil tes DNA nantinya itu menunjukkan mereka ngapa-ngapain apa enggak gitu loh. Gak bisa dibela dua-duanya ini. Cowoknya salah, ceweknya salah. Ya kan, kesalahan cowoknya adalah terlalu ceroboh. Kesalahan ceweknya adalah terlalu meminta pengakuan gitu. Yang paling benar ya di pihak Bu Cinta. Sudah, selesai. Kan katanya RK pernah ketemu sama tuh cewek sekali untuk bantuin kuliah tuh cewek. Terus orang-orang pada marah banget gitu. Nah, gue tuh bingung ya, karena banyak yang bilang gini, kenapa dari sekian banyak orang di negara ini, kenapa RK milihnya dia buat dibantuin gitu kuliahnya? Loh. Ini menurut gue ya, pendidikan itu kan hak semua orang. Mungkin kebetulan nih cewek lagi kuliah, terus dia butuh duit. Daripada dia jual diri, kan mending dia minta bantuan aja sama RK kan. Salahnya di mana sih? Pasti udah pada lihat lah ya klarifikasinya Pak Ridwan Kamil mengenai yang lagi viral.
Tapi sekarang fokus gue lebih ke perempuan jahat yang lagi menuntut keadilan. Yes, menurut gue perempuan ini jahat banget, terlepas klarifikasi dari Pak RK itu bener atau tidaknya, tapi lo adalah perebut laki orang. Dan sekarang dengan lantangnya lo meminta keadilan atas dasar lo seorang ibu yang pasang badan demi anaknya, dan secara tidak langsung lo meminta simpati dari masyarakat. Apakah lo gak malu? Tolong ya, tolong banget untuk para stasiun TV dan juga para YouTuber, jangan ada yang ngundang si Enong-Enong ini buat masuk podcast. Jangan dikasih panggung, template-nya udah jelas, nanti datang ke podcast, nangis-nangis, dikasih tisu, aku tuh sebenarnya ini, aku tuh sebetulnya itu. Enggak, lo tetap pelakor. Ini kan lo speak up juga karena udah terlanjur belendung dan merasa ditinggalkan, takut tidak dipertanggungjawabkan. Coba aja lo nggak belendung, mungkin lo masih menikmati juga kan? So ya, intinya tidak ada yang namanya keadilan untuk pengganggu rumah tangga orang. Jangan dikasih panggung, jangan dikasih podcast, jangan tiba-tiba dijadiin BA. Kalau memang kalian adalah tim woman support woman, boleh silahkan kita support ke istri sah. Besti, terpantau lihat chatan ini, udah pada lihat kan? Aku salvok sama tanggalnya ya. Ini Mei 30 2021. Di atas berarti mungkin tanggal 29 chatan yang di atasnya ya. Masih manggilnya Bapak. Halo Pak. Hai Lisa, apa kabar? Aku baik, Bapak apa kabar? Mungkin seperti itu ya percakapannya. Terus Lisa cek Telegram. Nah, mungkin di Telegram lah mereka berjanjian ya, bertemu. Mungkin bertemu juga tidak di tanggal 30. Katakanlah mereka bertemu tanggal 30 atau tanggal 1 Juni. Mei, Juni, ya Juni, oke? September, tanggal 11. Baru dia bilangnya Akang. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, berarti ada berapa bulan dia baru manggilnya Akang. Berarti sudah ada keintiman di situ. Tapi yang saya heran begini Besti, kalau dia Mei ya akhir masih manggil Bapak, terus terjadi percocok tanaman itu katakanlah di awal Juni ya, sementara dia melahirkan di Januari, apakah anaknya prematur? Kalau terjadi percocok tanaman itu ya di chatan yang awal, pasti manggilnya juga udah Akang. Ini masih manggil Bapak, baru manggil Akang tuh di sini, yang katanya gak bisa berkata-kata deh. The best Akang lagi hamil aja disuruh gugurin. Saya curiga mereka melakukan bercocok tanaman itu di awal Juni. Coba kita hitung. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Hah? Prematur? Saya tidak melihat bayi Anda waktu lahir itu prematur. Saya tidak membela RK ya, karena RK juga kegatalan saya lihat. Coba ya kepada ibu bidan atau dokter, tolonglah kepada saya yang minim ilmu ini beritahu gimana sih caranya menghitung kehamidunan itu. Apakah dari percocok tanaman bisa langsung pelendung dan dihitungnya gimana? Dihitungnya teh kalau kita bercocok tanam bulan Juni awal, terus kita dihitung pelendungnya dari Mei gitu, atau gimana gitu ya? Atau dari 2 bulan sebelumnya kita udah melendung, tapi kita bercocok tanamnya di bulan Juni, atau gimana sih? Atau sebetulnya mereka itu sudah bercocok tanam dari bulan-bulan sebelumnya, tapi kenapa manggilnya masih Bapak? Apakah belum intim? Apa cuma transaksional aja, jadi masih manggilnya Bapak gitu ya? Bapak, yuk gitu ya. Pusing ya, saya tidak mau mengira-ngira. Cuma saya mengeluarkan aja apa yang ada di pikiran saya ya, dibanding saya nggak bisa tidur karena saya orangnya overthinking seperti itu. Terima kasih ya, mohon maaf apabila ada yang tersinggung kepada Bapak RK. Saya sarankan Anda tidak atur lagi ya, tolong kasihan Ibu Cinta ya. Satu lagi Bapak, buruan Pak, atau tes DNA. Jadi kalau benar itu anak Bapak, siap-siap utun Bapak disentil sama se-Indonesia ya. Baik. Saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, wah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang udah nggak usah panjang lebar bang katanya, tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani gitu loh, karena pernyataan dia kemarin
disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja, gitu loh. Nah, ini juga kita harus apa namanya ya, harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing, Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini, melibatkan proses-proses hukum gitu loh. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya semua ya nggak baik lah untuk semuanya gitu. Bapak Ridwan Kamil yang sebagai kiblat seorang idaman para cewek ke cowoknya akhirnya berselingkuh dan menyembunyikan selingkuhannya selama kurang lebih 3 tahun dan mempunyai anak dari seorang, aku bilang jangan gundik lah, lonte aja ya. Lonte yang kita biasa disebut lonte atau pengganggu hubungan rumah tangga orang lain. Di sini aku cuma mau bilang sama teman-teman semua, teman-teman sesama perempuan, bahwa si perempuan yang tidak ada ikatan suami istri dan mempunyai anak, dan anak tersebut tidak boleh dimintakan hak sama sekali. Karena kembali lagi, anak dari hasil tidak ada perkawinan yang sah, itu tidak ada hak untuk meminta apapun, harta benda apapun. Balik lagi yang dirugikan siapa? Nah, perempuan. Balik lagi yang dirugikan adalah perempuan. Maka teman-teman semua, cintailah diri kita dan hargai diri kita. Sebelum kita menghargai orang lain, hargailah diri kita. Semangat selalu dan selalu berhati-hati. Guys, gue nemu hal yang janggal dari kasus perselingkuhan Ridwan Kamil. Ada satu yang gue notice, yang ini tuh sepele banget, tapi ya gue agak-agak, ini kok kayak aneh ya. Kalau lu bilang ini adalah pengalihan isu, enggak, gue gak bahas itu. Nah, coba kalian lihat ini guys, ini adalah screenshotan dari Volkonoha terkait dengan klarifikasi Ridwan Kamil di Instagramnya. Dan kalian lihat ini waktunya 11 menit yang lalu. Jadi bener-bener ketika posting langsung di screenshot tuh sama admin Volkonoha. Nah, kalau kalian udah lihat itu, sekarang kalian lihat yang ini nih, yang udah agak lama, 19 jam lalu. Jadi ini udah lebih lama daripada yang sebelumnya. Ada yang beda nggak guys? Ada yang beda nggak? Sekali lagi gue bilang ya, ini kayak masalah sepele, bisa jadi ini typo atau apalah, gue juga nggak tahu. Tapi gue agak keganjel aja gitu pikiran gue. Coba kalian cermati paragraf ini nih. Saya hanya bertemu dengan yang bersangkutan 1 kali dan masalah tersebut sudah terselesaikan ya. Intinya begitu ya. Nah, itu kan yang baru buat di post nih ya. Kayak bertemu untuk apa nih? Ya, bertemu untuk apa? Kok tiba-tiba masalah diselesaikan ya kan gitu ya. Gue mohon maaf nih, gue mikirnya begitu ya. Kan gue lihat aja. Nah, habis itu kalian lihat yang udah 19 jam lalu, jadi udah lebih lama gitu. Nah, ini udah diedit nih guys. Jadi saya bertemu dengan yang bersangkutan hanya 1 kali terkait permohonan kuliah, ya kan? Jadi ada klarifikasi di dalam klarifikasi itu. Sekali lagi gue nggak tahu ya ini cuman apa typo atau apa, tapi gue agak mengganggu gitu, kayak kalau gue jadi dia ya, jadi adminnya atau jadi siapapun itu yang nulis klarifikasi itu, gue kayak anjir gue lupa ini gue lupa. Aduh gawat, ini gue harus tambahin ini permohonan bantuan. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah kalian agak terganggu juga dengan typo kecil itu atau cuman gue doang yang terganggu? Berarti emang gue overthinkingnya bocah ya. Jangan lupa follow TikTok Jerami Gowo.